Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu, dan di sini kami sudah bersama dengan guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji dan nanti akan minta pencerahan lagi bersama guru kita tentang masalah penyakit yang sering sekali dialami oleh teman-teman kita. Penyakit ini sangat umum sekali, Pak Ustadz. Jadi banyak sekali di kalangan kita, masyarakat, dan juga mungkin sahabat beriman ada sesak nafas seperti itu ya Pak Ustadz ya. Sering sekali seseorang itu menderita sesak nafas, atau kadang-kadang dari pilek jadi sesak nafas juga lah itu. Kami ingin pencerahan dari Pak Ustadz, kira-kira penyebabnya apa Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang selama ini kenapa kita sebagai seorang muslim itu selalu mencontoh akhlak Rasul, ya. Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Tetapi kadang-kadang kita yang muslim, kita nih, bukan saya aja, maksudnya kita yang muslim itu hanya sekedar catatan. Sudah tahu secara teori, tahu bahwa Rasul itu contoh yang baik, tahu. Tetapi dalam mengaplikasikan sehari-hari jarang sekali orang-orang muslim itu paham. Ya, yang dicontoh biasanya ya sholatnya atau puasanya, boleh, memang itu yang harus kita kerjakan karena itu ibadah-ibadah wajib ya. Kemudian sunnah-sunnah kelihatannya sunnah, tetapi sebenarnya itu ditulis oleh Allah Ta'ala. Contoh yang memang harus kita ketahui, umpamanya kalau Allah itu menceritakan fa'fu anhum, artinya maafkan mereka, itu berarti sudah suatu kewajiban sebenarnya. Sudah anjuran oleh Allah Ta'ala, maafkan mereka, jadi itu sudah perintah. Kerjakan sholat, perintah. Ya, tunaikan zakat, perintah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau fa'fu anhum, maafkan mereka, itu berarti perintah. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan dosa-dosa mereka, itu perintah. Kemudian apalagi lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu sebenarnya perintah. Tetapi banyak orang muslim itu nggak paham bahwa itu perintah Allah yang harus kita kerjakan setiap saatnya. Nah, yang lobang-lobang inilah akhirnya menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, pertanyaan sesak nafas ini sebenarnya ya bermasalah dari situ. Kalau enggak ada sebenarnya anjuran Rasul atau istilahnya itu apa namanya yang sering kita ketahui bahwa la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu banyak orang tahu, banyak orang Islam tahu, tapi nggak ngerti marah yang bagaimana atau tidak marah yang bagaimana. Tahu ilmunya, tapi sulit sekali atau bahkan tidak mau mengerjakan. Kalau boleh saya ceritakan, bahkan tidak mau mengerjakan. Istilahnya jangan marah bagimu surga, itu kalau marah kan sebenarnya Allah akan memasukkan dalam neraka. Sebenarnya itu ringan aja cara berpikir. Cuma kita orang Islam ini itu mengabaikan. Nah, di sini saya mencoba menceritakan bahwa sesak nafas, sesak itu berhubungan dengan dada, dengan nafas. Kemudian kenapa sih sesak nafas? Ada yang anak kecil, adik-adik yang sejak kecil, sejak bayinya sudah sesak nafas. Jadi didengerin itu ngik, ada yang bunyi ngik, gitu ya. Jadi ibunya, bapaknya langsung bilang,
ke rumah sakit atau ke dokter nafas, ngik ngik ngik. Nah ini yang dari kecil sesak nafas. Kemudian dari sejak akhir balik sesak nafas ini beda-beda. Kemudian setelah menikah sesak nafas ini beda-beda. Beda lagi. Jadi walaupun analisanya mirip-mirip dari teman dokter asma, ya obatnya ya begitu, nggak ada apa-apa sih. Cuma kalau dari sisi Islam itu bagaimana? Asma yang dari kecil, dari dia lahir, kemudian asma dari dia setelah akhir balik, asma setelah dia itu menikah, atau asma setelah menikah lama, begitu ya. Ini akan saya ceritakan bahwa kalau asma pada adik bayi, mau berapa bulan, berapa tahun itu maksudnya itu di bawah sebelum akhir balik ya, akhir balik anggap aja itu kalau laki-laki 14 tahun, 13 tahun, perempuan itu 12 tahun, rata-rata lah ya ini ya. Dia di bawah itu. Nah, ini insya Allah yang bersalah itu insya Allah ayah atau ibunya. Insya Allah ya. Bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Ayah dan ibunya si adik ini hanya menyimpan marah kepada orang tuanya, hanya itu, menyimpan marah aja, jengkel gitu. Biasanya ada persoalan antara dia dengan ayahnya, si orang tuanya si adik ini ya, ada persoalan orang tuanya si adik, ibu atau ayahnya dengan kakek atau neneknya si adik lah, yang paling gampang itu seperti itu ya. Itu ada persoalan, entah pinjam uang, nggak dipinjemin, nyimpen jengkel lah. Padahal si adik ini belum ada dalam kandungan, jengkel aja. Kemudian dia ingat kalau saudaranya pinjam uang dikasih, kalau dia pinjam uang nggak dikasih, nah itu kan jengkel ya. Itu jengkel. Akhirnya pada saat itu si ibunya si adik hamil si adik ini. Kalau jengkel itu disimpan terus, nah inilah sebenarnya persoalannya. Ada sifat emosional ibu itu yang dipasang oleh Allah Ta'ala di anaknya yang kecil. Sebenarnya anak ini menjadi ujian bagi orang tuanya, pertanda bahwa kamu ada sesuatu dengan orang tuamu. Cuma karena orang manusia itu tidak sadar bahwa pertanda sakit itu sebenarnya adalah ada dosa. Kalau si adik yang sakit itu dosa orang tuanya kepada kakek atau neneknya si adik, iya. Ya dia biasa aja, dikiranya itu penyakit biasa, ke dokter sembuh ya alhamdulillah, nggak sembuh ya nggak apa-apa, berobat terus. Inilah kecenderungan manusia ya. Nah kita orang Islam itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan banyak sekali orang Islam itu tahu, banyak sekali yang tahu tapi nggak mau mengakui. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Semua orang Islam rata-rata tahu ayat itu ya Pak. Ayat itu tahu. Para ustadz, para kiai, para ulama tahu ayat itu. Tapi jarang sekali manusia itu mengakui. Nah inilah akhirnya Allah tetap aja memberikan. Allah nggak mau tahu ini yang adik ini nggak ada dosa, nggak mau tahu. Yang penting itu orang tuanya. Kalau memang dia itu bersalah pada orang tuanya, itu akan diberikan kepada anaknya biar itu berkaca. Karena bahwa anak itu juga fitnah bagi orang tua, fitnah itu ujian bagi orang tua, sehingga dijadikanlah dia sakit sesak nafas. Sebenarnya kalau si adik itu sesak nafas sudah bertahun-tahun hingga dia itu biasanya dokter itu hafal-hafalan. Kalau dia sejak kecil sesak napas, dokter yang sudah profesional dia bilang nanti kalau dia sudah mulai agak remaja hilang sesak nafasnya. Memang bisa hilang kalau sifat si adik itu happy. Happy. Kalau sifat si adik itu happy hilang. Tapi kalau sifat si adik itu pendiam, asma ini tetap nggak akan hilang. Kecenderungannya di mana itu? Karena kalau diam itu kecenderungannya dia menyimpan marah juga, sama seperti orang tuanya yang menyimpan marah kepada kakek atau neneknya. Nah itu kecenderungan. Nah ini secara Islami sebenarnya penyembuhannya itu insya Allah sangat gampang sekali. Asma dari bayi itu gampang, asal orang tuanya tahu bahwa oh iya saya menyimpan
marah dengan orang tua saya atau dengan ibu atau dengan bapak. Ingat-ingat kenapa dulu saya memang pinjam uang nggak dipinjemin, tapi saudara saya yang lain dipinjam uang dikasih gitu. Akan marah jadi, tapi diem. Pilih kasih. Iyalah, bilang orang tuanya pilih kasih. Dia nggak sadar bahwa pada saat saudaranya pinjam uang orang tuanya punya uang. Pada saat dia pinjam orang tuanya nggak punya. Lah itulah yang menjadi ujian bagi yang pinjam. Nah, itu nasib ya Ji ya. Oh iya iya. Giliran anak pertama masih kerja, giliran anak kedua udah pensiun. Cepet banget pensiunnya. Ngawinnya maksudnya. Nikahnya hitung nih, dua anaknya belum nikah. Waduh. Padahal sudah pensiun. sudah pensiun pun masih apa ya, istilahnya itu kejatuhan tangga. Kenapa? Kalau ada bonus nggak dikasih, kalau ada lebaran itu kan ada nih nggak dikasih. Padahal dikit loh itu, tetap nggak kebagian. Cuma 500.000 ya. Yang bikin sakit perhatiannya. Yang itu dulu itu perusahaanmu itu pada waktu bagi ke temenmu punya dia uangnya. Perusahaannya aman, pada waktu di amplopmu namanya masuk habis ini. Seperti itu. Itu namanya nasib. Biar kamu tuh mau ngomel apa enggak ya. Jadi intinya kalau asma dari kecil insya Allah gampang banget. Asal fahami bahwa oh ya saya pernah marah, menyimpan marah, khususnya menyimpan marah, bukan marah yang keluar ya. Asma itu menyimpan marah kepada orang tua. Nah titiknya apa? Doain. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah jika anak saya namanya si Fulan, dia sakit asma disebabkan, itu tahu persis, disebabkan dulu sebelum anak saya itu ada dalam kandungan atau lahir di dunia, saya sering menyimpan marah dengan sebutkan ibu atau bapak atau dua-duanya atau dua-duanya ya. Jika itu dosa di hadapanmu menyimpan marah, ampuni dosa-dosaku, ampuni ya Allah dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Serius, paling beberapa kali doa serius mohon ampun, nanti beberapa hari, enggak sampai seminggu, enggak, kalau memang itu serius enggak sampai 1-2-3 hari selesai. Insya Allah sembuh. Itulah sebenarnya bukan titiknya, bukan kekuatan doa, tetapi dia bertobatnya kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya gampang daripada berobat ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Ini saya kasih tahu karena boleh ini teman-teman pendengar ini boleh mempraktekkan kalau serius, kan gitu ya. Nah ini kalau yang adik kecil. Kalau mamanya sesak nafas itu yang sudah akil balik, ya. Nah kalau sudah akil balik, nih biasanya si adik yang sudah akil balik sesak nafas ini tipenya pasti pendiam. Jadi dia diem. Nah, kenapa? Nggak taunya dia jengkel sama salah satu orang tuanya. Jadi diem aja. Sesak dia di sini. Tapi awalnya tetap si adik itu membawa apa namanya sifat orang tua. Iya, genetik pendiam, genetik marah, yang cirinya diam. Kemudian ada sifat orang tua atau perbuatan orang tua yang dia tidak suka. Dia tidak memang banyak ngomong tapi menyimpan marah, sesak dia pasti. Dan kalau itu tidak di ini ya pasti kalau lagi jengkel beneran ya sesak. Orang tuanya nggak tahu, si adik juga nggak tahu, bawa ke dokter. Nanti kalau stres sesak, mau ujian sesak. Nah begitu itu sebenarnya. Nah ini biasanya salah satunya begitu sama. Si adik yang memang sesak diajari. Kalau itu muslim anak kita diajari, adik kamu sering menyimpan marah sama siapa? Sama ibu apa bapak, sama mama apa papa, sama mama apa pak. Iya kan? Di situ ditanyain, nggak apa-apa, ayo adik jujur, kan lebih enak. Betul. Nanti kalau dia bilang saya sering menyimpan marah sama bapak, sudah maafkan bapakmu mau, kan begitu caranya. Dia bilang mau aja, sesaknya biasanya hilang. Mau nanti doain bapakmu agar menjadi bapak yang soleh ya nak. Iya gitu. Nah itu langsung biasanya hilang. Sebenarnya mudah itu. Walaupun untuk teman-teman dokter harus ngeluarin obat, harus ini, kontrol lah sebulan sekali, atau kalau lagi bengek masuk ICU dan sebagainya. Sebenarnya itu mudah. Kita selesaikan secara Islami dengan akhlak Rasul, yaitu
mau memaafkan, tidak mau lagi untuk menyimpan marah, insya Allah selesai. Makanya kenapa la taktab walakal jannah itu salah satu tanda yang berhubungan dengan penyakit ini. Jangan marah, bagimu surga. Kalau marah neraka, salah satu wujud neraka ya sakit. Orang Islam itu harus paham dan dia harus ngikutin aturan-aturan Allah, ngikutin akhlak-akhlak Rasul. Kalau ngikutin akhlak Rasul, insya Allah orang Islam nggak akan sakit. Insya Allah. Kalau ada orang Islam sakit walaupun dia tahu agama, lah dia belum ngerjain, dia hanya tahu ilmu agama. Ya kan sih? Kalau mamanya haji, mamanya nih, haji kan agamanya cukup bagus, istri agamanya cukup bagus, mamanya istri itu telinganya selalu berdenging terus, atau mamanya budak sebelah mamanya. Nah itu bukan karena Allah itu menyiksa, enggak, karena mamanya istri haji itu ngerti agama tapi nggak jalani. Ngerti agama itu ngerti teorinya, ngerti ilmunya, tapi kalau belum dikerjakan salah satunya pasti berdampak. Yang berhubungan dengan telinga apa? Kalau dinasihatin selalu nolak, atau kalau diberi masukan selalu malah mau nyalain. Nah, berdebat, ngajak debat, ya seperti itu. Siapapun orang yang telinganya begitu pasti seperti itu, insya Allah ya. Nah, sesak napas juga sama. Kalau si adik tadi mau, si ibunya mau bilang, Dek mau nggak maafkan ayah, insya Allah. Mau nggak mendoakan ayah agar ayah jadi soleh, insya Allah mah, itu biasa langsung hilang. Itulah Allah, kalau memang kita mau mendekat dengan berjalan, ya Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Makanya kalau seseorang mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala tentang kesalahannya, itu yang disukai oleh Allah Ta'ala dari seseorang yang berbuat dosa, yaitu taubat. Seperti itu. Nah, kalau mamanya yang sakit setelah menikah, ya dia pasti ada persoalan dalam rumah tangga. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, tadi kan seorang orang tua menasihati anaknya ya. Kalau yang sakit sesak itu orang tuanya, bagaimana seorang anak itu berlaku kepada orang tuanya? Gitu? Nah, sesaknya sejak kapan? Sejaknya mungkin sesaknya sudah sejak kecil juga itu orang tuanya Pak. Kecil itu udah akil balik atau belum? Kira-kira belum akil balik. Nah, kalau belum akil balik tetap diurut ya. Kalau belum akil balik berarti ini genetik dari orang tuanya. Dilihat emosionalnya. Kalau memang kelihatan emosional, oh bener, berarti banyak sebenarnya cenderung emosional, tetapi ada yang dikunci. Tetapi kalau sejak kecil berarti ada emosional dari orang tuanya dulu yang diturunkan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada si orang tua tersebut, sehingga si adik tersebut, sehingga adik ini sejak kecil asma, remaja asma, dewasa asma terus. Nah ini berarti ada sesuatu di situ. Kenapa? Mamanya ya asma itu kan macam-macam yang dikunci oleh Allah Ta'ala, dikunci dari sifat itu. Bisa aja ilmu, bisa aja sifat yang emosional, itu dikunci oleh Allah Ta'ala. Nah, dari titik itu harus diberi penjelasan. Coba diberi penjelasan. Kalau memang itu ngerti dan mau taubat kepada Allah Ta'ala, insya Allah selesai kok. Asma itu bukan penyakit berat. Tapi kalau stres langsung... Iya, nah, itu ya jadi nakutin ya. Sampai bengkok gini tuh Pak, dan kadang-kadang susah tidur. Ya, karena mau mengambil napas nggak bisa-bisa. Sampai gini. Nah, itu sampai jantung kalau itu sudah. Iya, jantungnya bengkak. Itu beda, nanti kita cerita tentang jantung yang bengkak. Jadi asma insya Allah kurang lebih seperti itu. Ya. Asma ini kan kaitannya dengan paru Ustadz ya? Iya, paru. Dan saluran pernapasan ya. Saluran pernapasan, benar. Dulu anak saya sesak napas waktu kecil. Kecilnya sekitar 2 tahun 3 tahun. Periksa ke dokter, ternyata parunya ada flek. Oh iya, benar. Dokternya bilang,
ini gejala TBC. Tapi kalau masih kecil tidak menular katanya nih, kata dokter. Tapi kalau udah dewasa bisa menularkan ke orang lain. Kalau udah kakek-kakek membunuh dirinya. Itu disebabkan apakah sama dengan asma itu? Mirip, tapi ini sudah menjadi rusaknya paru, kan gitu. Jadi gini, kalau insya Allah itu sudah flek sejak kecil, nanti ada hal nih gini. Biasanya kalau anaknya itu tidak pendiam, tidak emosional, diam, flek ini lepas. Jadi kalau anaknya itu happy, walaupun emosional, tapi happy, flek itu akan hilang. Cuma bedanya besok kalau si anak itu emosional dan happy, persiapan nanti kanker payudara. Nah, karena kalau emosionalnya masih terus-menerus dilakukan, itu kan tetap nanti flek paru itu kan biasanya orangnya pendiam, Ci. Orangnya pendiam, marahnya diem. Nah, flek paru dari anaknya Haji itu dulu insya Allah salah satu orang tuanya si adik bisa aja Haji atau Bu Haja nih, ya, itu yang marahnya disimpan dan jengkelnya bener. Nah, jengkelnya bener, nggak cuma menyimpan marah biasa, jengkel sekali. Sama orang tuanya? Sama orang tuanya. Kira-kira siapa? Kalau saya lihat Haji kayaknya enggak deh. Haji kan cengar-cengir, suruh ngepel ikut kan gitu ya, suruh nyetrika ikut. Kira-kira siapa Haji? Saya nggak tahu ya. Ah iya sudah. Kalau nggak tahu jadi nggak tahu beneran loh nanti. Sebabnya kalau istri kan masa lalunya kan nggak tahu. Oh. Tapi kira-kira kalau dilihat sekarang kan ngerti ya kira-kira. Kalau sekarang malah nggak pendiam istri saya. Iya kalau sekarang. Gini, bisa cenderung emosionalnya kan kelihatan. Dulu mamanya Haji. Kalau Haji kan setelannya kan begini standar gitu ya. Kalau istri itu kelihatan pendiam nggak dulu kalau jengkel, itu gitu aja. Oh iya. Hah? Kata keluarganya sih nggak pendiam, nggak. Terus? Ya. Berarti Haji ini yang pendiam. Keluar. Nah kalau kata saudaranya keluar berarti dengan saudaranya. Kalau dengan orang tuanya, karena dia tahu agama pasti diem. Karena nggak boleh melawan, tapi di sininya marah, ya itu tetap melawan, cuma nggak kelihatan aja sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Jadi biasanya flek diawali dari salah satu orang tuanya yang menyimpan marah tapi kuat. Kalau flek itu sudah kuat. Kalau sudah ada marah, ada benci, nah itu nanti nggak cuma flek. Bisa jadi kalau diem. Bisa jadi tumor paru. Ada yang tumbuh. Ya ada, tapi kalau yang itu bisa keluar, unek-uneknya marah, tapi di luar. Tapi kalau di luar itu dengan saudaranya bisa keluar marahnya. Tapi dengan orang tuanya diem, nah itu flek. Itu bisa jadi TBC, bener, kata dokter sudah betul. Tapi setelah gede, anaknya JC, fleknya ada nggak? Enggak. Ah ya sudah, happy nggak adanya? Happy. Oh ya sudah, kan tadi saya bilang, kalau si anak itu pendiam, flek itu nggak akan bisa lepas. Dia akan flek terus. Nah, kemudian kalau si anaknya Haji C itu selain pendiam emosinya tinggi, flek itu nanti jadi TBC. Gitu. Itu analisa dokter sama insya Allah sama saya. Jadi TBC karena marahnya diem. Tapi kan tadi saya bilang kalau anaknya itu setelah akil balik itu happy. Happy ini maksudnya? Happy itu senang, ceria. Oh gitu. Jadi bagian dari ibadah atau gimana itu Pak Ustaz? Sebenarnya kan diam yang berlebihan itu sebenarnya nggak boleh juga karena banyak orang diam itu bukan diam itu dia tidak mau berbicara kasar, tapi diamnya malah menyimpan marah. Ternyata ada yang. Iya, makanya di situ diamnya, oh itu bukan diam yang diinginkan oleh Allah, bukan. Diam kamu ya salah, tetap salah aja di hadapan Allah Taala. Makanya kalau memang anaknya Haji C happy, kelihatan, oh iya anak saya memang happy, itu hilang. Cuma kalau happy-nya itu terlanjur kebablasan, kemudian emosionalnya masih dan kuat, siap-siap aja. Kalau dia emosionalnya kemana nih? Ke suami, ya nanti di atas umur 45. Tapi kalau emosionalnya sama emaknya atau bapaknya, ya ditunggu aja nanti sebelum umur 45 ada benjolan, suruh berhenti.
nggak boleh marah. Mulai hari ini karena Allah, karena itu sudah persiapan kanker. Jadi happy itu hanya untuk hilangnya flek. Tapi kalau happy-nya kebablasan nggak apa-apa. Happy itu seneng, kemudian emosionalnya tetap, dan emosionalnya itu kuat kemana? Bisa ke orang tua. Ini persiapan kanker payudara maksudnya. Begitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ilmunya cukup bermanfaat ini Pak Haji ya. Tapi tadi itu happy itu, itu bisa mengungkapkan perasaan kali itu. Tapi iya, tapi happy saya ini adalah happy keseharian ya, kesehari-harian. Bukan happy yang biasa digunakan waktu luang para ya para penyintas. Itu happy nafsu kalau itu ya. Happy pergi ke happy. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan tadi dari Quran. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Paling tidak kita bisa menjalankan, terhindar dari sakit lah paling tidak, seperti itu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.